Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang perlawanan di Banten, yaitu latar belakangnya, kronologi, dan juga akhir perang dari perlawanan Banten. Latar belakang perlawanan di Banten. Banten menjadi salah satu kesultanan yang sangat maju, sehingga menarik banyak pedagang untuk singgah ke Banten. Banten menjadi salah satu daerah yang menjadi pilihan para pedagang untuk melabuhkan kapal dagangnya, baik dari Eropa maupun Asia. Hal ini membuat Banten mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi daerah yang populer pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar tahun 1650 Masehi. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara dalam kurung 2009, karya Uka Jandra Sasmita, latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal, yaitu: satu, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Dua, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat ambisi Sultan Haji untuk memimpin Banten, sehingga VOC menghasut Sultan Haji untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Agar mendapat bantuan VOC, Sultan Haji membuat perjanjian dengan VOC untuk menyingkirkan ayahnya dari Kesultanan Banten. Hal ini dilakukan Sultan Haji karena dirinya takut bahwa tahta kerajaan akan dilimpahkan kepada Pangeran Purbaya selaku saudara laki-lakinya. Kronologi terjadinya perang di Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah dalam kurung Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya dalam kurung Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan pada tahun 1683. VOC menerapkan politik adu domba dalam kurung divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan kompeni. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Akhir dari perlawanan Banten. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada tahun 1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan, Sultan Haji naik menjadi Raja Banten. Dengan tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun usai. VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir.
Terima kasih karena telah menonton dan menyimak video ini. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.